dan yang terakhir atau ketujuh adalah Ibrahim. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu Rasulullah SAW tidak sembarangan memilih nama untuk putra-putri beliau. Nama-nama yang indah itu pasti memiliki banyak maksud dan tujuan. Oleh karena itu, dari sekian nama putra Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan nama Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Pertanyaannya, manakah di antara ketiga nama ini yang memiliki hubungan dengan akhir zaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hijrah semuanya? Jumpa lagi di channel kita Hijrah TV, channel khusus yang membahas informasi menarik seputar akhir zaman. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang nama Imam Mahdi, seperti biasanya bagi sahabat yang suka dan selalu penasaran dengan beragam topik seputar akhir zaman, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar sahabat semua selalu dapatkan update berita paling menarik dari channel Hijrah TV ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi sahabat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat semuanya, langsung saja mari kita mulai lanjutan pembahasan kita tentang nama Imam Mahdi. Bahwa nama Imam Mahdi adalah Ibrahim bin Muhammad. Tentu sahabat penasaran bukan bagaimana bisa namanya bukan Muhammad? Maka simak terus video ini hingga selesai agar sahabat semuanya paham dan tidak bingung lagi. Oke, kita lanjutkan. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada video bagian pertama dan kedua yang telah lalu kita telah mendapatkan satu kemungkinan bahwa nama Imam Mahdi bisa jadi bukan Muhammad bin Abdullah, tetapi justru kebalikannya Abdullah bin Muhammad. Nah, kita juga mendapat dua nama lain yang berhubungan dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nama anak dan nama bapak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Qasim, yang kedua Abdullah, dan yang ketiga adalah Ibrahim. Dari ketiga nama ini kita akan mencari nama yang paling dekat hubungannya dengan akhir zaman. Untuk itu silakan ikuti bahasanya berikut ini. Yang pertama, Qasim bin Muhammad. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tasammau bi ismi wa la takannau bi kunyati fa inni ana Abul Qasim aqsimu bainakum." Artinya, namailah dengan namaku, tetapi janganlah menjuluknya dengan julukanku. Sesungguhnya aku adalah Abul Qasim yang akan membagi di antara kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Sekilas sepertinya hadis ini nampak tidak ada hubungannya dengan akhir zaman. Betulkah? Namun beberapa tahun belakangan ini muncul seorang yang bernama Muhammad Qasim. Tentu sebagian sahabat tidak ada yang asing dengan nama ini. Tidak ada yang aneh dari orang Pakistan ini selain bahwa dirinya mengaku atau dikabarkan oleh para pendukungnya bahwa dia adalah Al-Mahdi. Sepintas tidak ada yang aneh dari orang Pakistan ini selain bahwa dirinya mengaku atau dikabarkan oleh para pendukungnya bahwa dia adalah Imam Mahdi. Entah apa alasannya, katanya karena orang ini mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, bahkan mendapatkan petunjuk tentang berbagai peristiwa akhir zaman. Dan yang paling buat admin heran adalah ketika tersiar berita bahwa ia bermimpi bertemu Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, dan setahu saya tidak pernah ada riwayatnya bahwa seorang di dunia ini bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun lewat mimpi. Bahkan Rasulullah SAW pun ketika peristiwa Isra Mi'raj ke langit ketujuh untuk menghadap Allah ketika menerima perintah salat, beliau tidak langsung melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali berada di sebalik hijab atau miwarai hijab. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memastikan bahwa seorang itu adalah calon Imam Mahdi atau bukan, maka ada syarat yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apakah syaratnya? Rasulullah SAW telah menjelaskan berulang kali dalam berbagai riwayat, Imam Mahdi haruslah berasal dari keturunan Nabi SAW, di mana nasab atau silsilah keluarganya haruslah bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi berasal dari keturunanku dari anak Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud.
Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdiyu minni ajlal jabhah aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat zulman wa jawran yamliku sab'a sinin. Al-Mahdi berasal dariku atau keturunanku, lebar dahinya, mancung hidungnya, ia akan memenuhi dunia dengan keseimbangan dan keadilan sebagaimana sebelumnya dunia dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Ia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Inilah syarat utama seseorang bisa dikatakan sebagai calon Imam Mahdi hingga terpenuhi syarat-syarat lainnya yang menjadi tanda atau ciri-ciri bahwa dia kelak berhak untuk mendapatkan kedudukan sebagai lelaki yang dibaiat menjadi pemimpin akhir zaman. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke nama Muhammad Qasim. Apakah benar dia memiliki garis keturunan hingga sampai kepada Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah SAW? Adakah sahabat atau orang yang bisa membuktikan bahwa Muhammad Qasim itu seorang keturunan Nabi Muhammad SAW? Selama tidak ada yang bisa membuktikan, maka ya tidak ada yang tahu. Selain itu, selain tidak diketahui dengan pasti siapa sebenarnya Muhammad Qasim, tidak diketahui silsilahnya, maka kita perlu melihat hadis pertama di atas, yaitu namailah dengan namaku, tetapi janganlah menjuluknya dengan julukanku. Sesungguhnya aku adalah Abul Qasim yang akan membagi di antara kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Bila kita perhatikan hadis di atas, maka memberikan nama kepada siapapun dengan nama-nama Nabi Muhammad SAW, termasuk nama Qasim, adalah diperbolehkan dengan catatan Rasulullah melarang kita memanggilnya dengan julukan Abul Qasim. Ya, namanya memang Muhammad Qasim, bukan Abul Qasim. Tetapi seolah ini mengandung pesan khususnya kepada kita umat Islam. Jika kita tahu bahwa akan ada seseorang yang bernama Qasim atau Muhammad Qasim, maka janganlah kalian memanggilnya dengan julukan pemimpin akhir zaman atau Imam Mahdi. Karena dengan nama Qasim itu ada larangan untuk memberikan gelar atau julukan kepadanya. Sebagaimana julukan Nabi Muhammad, yaitu Abul Qasim, karena beliaulah Nabi akhir zaman yang akan membagi di antara kita dengan adil. Wallahu a'lam bishawab. Nama yang kedua, Abdullah bin Muhammad. Abdullah adalah nama bapak Nabi Muhammad SAW, sekaligus nama salah satu putra beliau dari ibunda Khadijah Al-Kubra, istri Nabi Muhammad SAW yang pertama yang berasal dari kalangan bangsawan Arab. Kala itu Rasulullah Muhammad SAW menikah di usia 25 tahun, di mana Khadijah berusia mendekati 40 tahun. Jika kita melihat nasab dari ibunda Khadijah, maka sebenarnya usianya sebaya dengan ayah Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini admin tidak tahu lagi apakah ada kaitan yang lebih jauh antara nama Abdullah dengan nama akhir zaman. Mungkin bila ada kaitannya, maka ada riwayat yang menyebutkan nama itu sebagaimana berikut ini. Haddatsana Abdullah bin Marwan an abihi an Ka'ab qala idza malaka rajulun min Bani al-Abbas yuqalu lahu Abdullah wa huwa dzul 'ainil akhirati minhum biha iftatahu wa biha yakhtimun wa huwa miftahu sayfil fana. Jika seorang laki-laki dari Bani Abbas telah memimpin, ia dikenal dengan nama Abdullah, pemilik dua mata terakhir dari mereka. Dengannya mereka membuka dan dengannya mereka menutup. Dialah pembuka pedang kehancuran, Kitabul Fitan, karya Nu'aim bin Hamad Al-Marwazi. Melihat riwayat di atas, mungkin kita teringat tentang hadis kematian seorang khalifah yang diikuti dengan perebutan perbendaharaan Ka'bah, di mana banyak riwayat dari kaum Syiah yang menjelaskan hingga detail nama dari sang khalifah tersebut. Ada yang menyebutkan bahwa Raja Saudi Abdullah merupakan salah satu nama khalifah yang kematiannya berhubungan dengan kemunculan Imam Mahdi. Jadi sepertinya nama Abdullah bukanlah milik calon pemimpin akhir zaman, tetapi menjadi nama khalifah terakhir yang memimpin negeri Hijaz. Karena setelah kematiannya perebutan kekuasaan dinasti Saudi seolah nampak nyata di depan mata. Wallahu a'lam. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, nama terakhir ini sepertinya membutuhkan pembahasan yang cukup panjang. Oleh karena itu selengkapnya akan kita kupas di video yang berikutnya supaya kita lebih mudah menyerap informasi yang kita peroleh, yang mungkin bagi sebagian kita memang terasa cukup sulit menerima kenyataan atau suatu pemahaman yang menurutnya begitu baru dan berbeda dari kebanyakan pemahaman yang selama ini beredar luas di tengah-tengah umat. Sekali lagi nantikan pembahasan utama dari nama Imam Mahdi, yaitu Ibrahim bin Muhammad, pada video yang mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika menurut sahabat semuanya memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam wa ahkam wa sallallahu ala nabi wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.